Dulu 2020 saya sempat ngajar di salah satu lembaga kursus di Kediri, di Pare. Dan akhirnya saya ini karena musim corona waktu itu saya dipulangkan karena harus steril lah. Kalau di Pare itu pas masa corona wajib dipulangkan semua, disterilkan. Saya punya uang itu 2.500.000. Punya uang 2.500.000 dari pertolongan Allah itu nyata. Benar-benar nyata. Pernah nggak di titik terendah? Kamera yang paling bagus di Kamera Pamekasan dibawa kabur seharga 25 juta. Kronologinya, salah satu mahasiswa. Kenapa suka di pertengahan tahun ya dari tadi ya? Kurang tahu ya. Mulainya tuh bulan baiknya di Agustus gitu. Mungkin seperti itu. Sebenarnya nggak bisa ya kalau masalah orang tua itu memang ini ikut sedih. dengan doa orang tua, akhirnya bisa di titik saat ini seperti itu. Oke, Mas Arif. Jadi harus konsisten, ikhlas. Itu yang benar-benar saya tekankan. Ikhlas. Kerja ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teratan Klik Madura, balik lagi sama aku Imdat Paiha dalam program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Hari ini memang akhir-akhir ini memang banyak sekali bisnis-bisnis jasa yang baru gitu ya. Mulai dari bisnis jasa kamera sampai juga bisnis jasa iPhone. Entah untuk gaya ataupun memang tekanan sosial gitu ya. Dan seperti apa suka duka dalam perjalanan bisnis jasa ini. Dan hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk ngobrol santai bersama dengan owner jasa kamera Pamekasan. Jasa sewa kamera Pamekasan. Termurah se-Madura. Selamat pagi Mas Arif. Terlengkap di Madura. Selamat pagi Kak. Oke, selamat pagi Mas Arif. Selamat pagi Mbak. Kesibukannya apa nih pekan-pekan ini di bulan Syawal? Kesibukannya untuk bulan ini ya di job wedding saja. Job wedding ya, lagi membludak ya. Karena emang musimnya sekarang. Ya, musim nikahan ya. Musim nikahan. Oke, emang kalau emang jasa sewa kamera ada ekspansi ke bisnis lain Mas? Termasuk videografi gitu? Untuk saat ini sudah berjalan sebenarnya. Setelah beberapa tahun kemarin sudah ekspansi ke vendor wedding, sewa iPhone, dan juga sewa ini apa namanya, motor CRF. Oh, motor juga. Motor sudah ada. Karena jadi banyak penyewaan lainnya ya. Kecuali mobil di Kamera Pamekasan tidak ada. Oh, kecuali mobil ya. Coming soon ini barangkali. Coming soon, insya Allah coming soon. Luar biasa sekali. Mas Arif, ini langsung ke titik poinnya ya. Karena penasaran, kok bisa kepikiran untuk bikin jasa sewa kamera? Dan di tahun berapa itu Mas mulainya? Sebenarnya sebelumnya tidak pernah ada kepikiran untuk menyewakan kamera. Karena basic saya itu pengennya jadi guru. Pengennya jadi guru. Dulu 2020 saya sempat ngajar di salah satu lembaga kursus di Kediri, di Pare. Dan akhirnya saya ini karena musim corona waktu itu saya dipulangkan karena harus steril lah. Kalau di Pare itu pas masa corona wajib dipulangkan semua, disterilkan. Karena nggak ada yang les kan? Sudah tidak ada. Jadi saya dipulangkan, bingung lah sampai di rumah itu nggak ada kerjaan, mau ngapain gitu. Dan kebetulan saya punya kamera waktu itu satu unit Canon 600D. Itu lawas banget ya kalau itu zaman sekarang. Ya betul. Yang saya dapatkan dulu pas waktu kuliah. Itu. Kalau udah tahu kuliahnya di mana Mas Arif? Saya dulu kuliahnya di UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Jurusannya sastra Inggris. Nah itu entah nggak tahu kenapa loh sastra Inggris ya. Nggak tahu kenapa saya bisa, mungkin ini jalan terbaik buat saya untuk menjalani bisnis di sewa kamera ini. Bidang jasa apalagi sulit ya, banyak resikonya. Waktu itu mulai dari satu unit, terus modalnya berapa Mas sampai bisa mengembangkan banyak ya unitnya sekarang? Untuk modal dulu untuk beli kamera pertama itu saya mengumpulkan beasiswa saya. Soalnya saya kan dulu dapatnya bidik misi di UTM ini. Akhirnya uang terakhir bidik misi itu saya tabung, simpan untuk beli kamera, tapi masih belum cukup. Belum cukup, akhirnya saya pamit sama orang tua untuk beli kamera. Buat beli kamera, tapi orang tua saya tidak punya
enggak punya uang waktu itu. Untuk nambahin. Untuk nambahin. Akhirnya saya ini pinjam ke siapa? Ke saudara saya. Akhirnya saya dikasih pinjam uang itu untuk membeli kamera seperti itu. Itu kayak terkenang banget ya Mas, karena kayak perjuangan. Berarti pinjem ya modalnya, nggak ada investasi dari orang tua. Kan biasanya kalau anak-anak yang mungkin zaman sekarang udah punya gitu ya, tinggal minta modalnya berapa udah dibuatin studio. Tapi Mas Arif benar-benar mulai dari nol. Dan percaya, modalnya tuh apa Mas? Selain modal uang tadi untuk beli unit, jadi terkumpul berapa unit tuh tadi? Dari pinjaman itu tetap 1 unit itu untuk membeli 1 unit harganya 5.150.000. Saya punya uang itu 2.500.000. Punya uang 2.500.000 dari hasil bidik misi pertama bidik misi terakhir sebelum saya lulus. Akhirnya pinjam ke saudara saya 3 juta dan akhirnya terkumpul uang 5.500.000 dan saya belikan 1 unit kamera itu yang seharga 5.150.000 waktu itu. 5.150.000 masih sampai modal nekat lah, ya? modal nekat punya kamera itu modal nekat. Akhirnya pulang ke sini. Pulang ke sini ya dibuat untuk rental kamera. Sebenarnya untuk rental kameranya ini saya terinspirasi dari teman saya waktu kuliah. Di Bangkalan. Di Bangkalan, dipertemukan dengan teman saya, salah satu alumni Pondok Pesantren Bata-Bata. Di sana ketemu di Bangkalan dan ternyata dia melakukan bisnis rental kamera juga. Akhirnya saya belajar ke kamera Bangkalan. Kamera Bangkalan namanya ya, ini berjasa banget ya. Kamera Bangkalan yang ownernya ini Wahyu Maulana namanya. Di sana saya diajari tentang kamera. Akhirnya saya bisa, alhamdulillah sampai saat ini bisa meneruskan itu. Berkembang gitu ya Mas. Nah, awal-awal promosinya kan nggak mungkin langsung nemu temen ya. Apalagi Mas Arif memang orang Pamekasan, cuma merantau lama di Pamekasan, di Bangkalan habis itu di Kediri. Awal mula promosinya gimana Mas? Awal promosi itu sebenarnya mulut ke mulut dan cuma mengandalkan WA karena saya Instagram, story Instagram. Karena dulu untuk penggunaan Instagram sendiri saya tidak bisa intens gitu. Iya, tidak bisa intens dan cara mainnya seperti apa tidak tahu. Belum pakai Instagram. Tidak punya basic sama sekali di dunia konten itu. Tidak punya. Bener-bener gimana ya? Sekarang kan udah 2.000, 3.000, 4.000 lebih gitu followersnya. Mulai dari nol banget brandingnya. Benar-benar. Ini juga kalau dulu cari pasarnya itu langsung ke sekolah-sekolah, ke organisasi kayak OSIS, kayak yang di kampus itu organisasi-organisasi. Saya masuk Himaprodi gitu ya. Saya masuk ke sana untuk menawarkan jasa rental kamera. Kayak waktu itu sendirian atau ada kayak teman partner gitu? Sendirian. Bener-bener sendirian nawarin. Tapi Mas Arif udah berjejaring kenal sama anak-anak di kampus gitu waktu itu? Kalau waktu itu belum ada sama sekali, cuma memberanikan diri masuk menawarkan jasa saya dengan membawa pamflet itu, brosur gitu ya. Satu kamera itu yang ditawarin. Sebenarnya 1 kamera, tapi yang ada di sana di brosur saya kasih 3 kamera biar menarik perhatian, ada pilihan. Terus gimana tuh dapat pelanggan pertama tuh Mas? Dapat pelanggan pertama ya pastinya bersyukur banget dan di situ saya mulai anggaplah mengajak pelanggan pertama itu untuk mempromosikan juga kamera Pamekasan. Semisal nanti ada yang dapat customer, ketika sewa lagi saya kasih harga spesial gitu. Harga spesial. Oke. Berarti ini yang paling sering nyewa tuh siapa biasanya Mas dari awal-awal pas bangun bisnis ini? Kalau yang awal-awal sewa ya itu dari anak sekolah, dari anak sekolah dan mahasiswa. Untuk acara biasanya ada seminar, ada yang namanya inaugurasi dan kadang dari anak-anak yang SMA, SMP juga sewa. Kalau untuk nentuin harga sendiri kan kita tahu ini berarti sasarannya itu mahasiswa, pelajar yang low budget nih kantongnya gitu waktu itu. Pertama kali nentuin harga, Mas. Untuk nentuin harga saya membandingkan dengan sewa-sewa kamera yang ada di luar. Saya semisal di Bangkalan dan di luar Madura. Saya lihat daftar harganya kalau kemarin kamera
600D berapa di sana, saya di sini ngambil lebih murah karena masih awal ya. Terjangkau masih terjangkau. gitu ya. Harus memberikan harga yang terjangkau untuk teman-teman biar bisa lebih menarik perhatian lagi. Dengan murahnya sewa di Kamera Pamekasan, tertarik untuk sewa di kamera lagi. Terus dengar-dengar juga dari satu unit itu lebih, sekarang udah berapa unit totalnya? Alhamdulillah sekarang sudah lebih 30 unit. 30 Alhamdulillah. unit ya. Dan itu memang termasuk murah, dari 6 jam bisa cuma 40.000 gitu ya. Tergantung itunya ya. Tergantung unitnya dan jenis lensanya yang disewa. Dengar-dengar sekarang juga merambah, dari tadi kan titik temu ya, juga merambah ke bisnis jasa iPhone. Ini menarik sih Mas, karena kan nggak banyak ya masih di Madura, apalagi mungkin di Pamekasan ini pertama kali gitu. Kok bisa kepikiran untuk bikin jasa bisnis sewa iPhone ini? Kenapa saya berpikiran itu, melihat peluang, melihat kesempatan dengan apa ya, berkaca pada teman-teman saya yang di luar Madura itu, loh kok mereka menyewakan iPhone ya, apa tak coba juga untuk merintis sewa iPhone seperti itu. Akhirnya saya coba dengan satu unit dulu, iPhone 11. Oh ya, iPhone 11 waktu itu iPhone 11 saya coba tawarkan ke customer Kamera Pamekasan. Akhirnya banyak yang ngerespon positif untuk sewa iPhone sendiri. Ya, disitulah gitu ya? Langsung bludak ternyata. Karena sekarang kebutuhannya konten kreator itu pasti butuh yang namanya iPhone. Karena lebih ringkes ya daripada lebih kamera, bisa lebih langsung ngedit di situ gitu. Betul. Kalau kendalanya dari sewa jasa bisnis kamera sama iPhone dari segi perawatan, penentuan harga, mungkin gimana itu Mas? Yang dialami pastinya ini unit yang lecet, unit hilang, dibawa kabur. Pernah tapi hilang? Pernah, sudah 3 kali. Apa itu? Kamera pernah dulu. Kamera yang paling bagus di Kamera Pamekasan dibawa kabur seharga 25 juta. Gila, berarti 25 juta. 25 juta gitu hangus ya. Itu sangat resiko, memang benar-benar beresiko di dunia rental ini. Tapi yang namanya bisnis harus bisa terus tegak, ambil resikonya, bersirkulasi uang biar aman ya. Yang penting kita harus berani ambil risiko. Gimana cara untuk mengantisipasi itu? Kan mungkin Mas Arief pernah nih sekali 2 kali udah ke bawa orang nih. Untuk cara mengantisipasinya ke depannya untuk nggak hilang lagi atau dibawa kabur, itu gimana Mas? Untuk antisipasinya sekarang memperketat persyaratannya. Persyaratannya sekarang biasanya saya cuma pakai KTP. Kalau sekarang ada KTP, ijazah plus semua akun sosial yang aktif. Kalau aktifnya itu cuma baru-baru ini, semisal saya tidak ini kayak buat akun sosmed baru, fake itu saya tidak kasih. Mas, ini penasaran banget nih, boleh diceritain nggak itu gimana sih kok bisa kena ambil barangnya, hilang gitu, dibawa orang gitu waktu itu? Karena ini kan jadi pelajaran bagi kita semua juga ya, biar gak macem-macem, karena sebenarnya itu ada tindak pidananya juga, bisa dihukum. Kalau yang pertama itu kejadiannya, kronologinya, salah satu mahasiswi, salah satu mahasiswi dia kenal dengan orang lewat aplikasi Kencan katanya. Oh, di Pamekasan ya? Di Pamekasan. Mahasiswa Pamekasan kenal di aplikasi Kencan. Kenalnya cuma 2 hari dan akhirnya si mahasiswi ini diajak untuk healing lah, diajak untuk healing dan disuruh sewa kamera yang paling bagus, berfoto-foto katanya, yang paling bagus. Nah, di situ pas kamera saya dibawa, keesokan harinya si cewek bilang bahwa yang sewa itu bukan saya Mas, yang sewa itu teman saya, langsung hubungi ini aja. Lo ndak bisa Mbak, ini kan jaminannya sampean. Untuk dokumentasi foto saat pengambilan sampean, jadi sampean 100% yang harus tanggung jawab dengan yang membawa barang saya. Oh, berarti yang ada di foto-foto itu kan belum sempat dipindah tuh? Minta pindah ke sampean atau foto enggak ada, kamera tuh sudah dibawa kabur sama si cowok. Cuma jaminannya pakai punya si mahasiswi ini. Pakai si mahasiswi yang ngambil. Yang cowok enggak ikut ngambil. Waktu itu. Jemput gitu, udah trik banget nih. Trik sudah di luar nurul ini ya, strateginya ya. Oke. Terus gimana itu Mas? Pas kelanjutannya? Ya,
apa ya, karena saya belum punya waktu itu belum punya payung hukum. Waktu itu saya bingung cuma secara kekeluargaan. Tapi alhamdulillahnya masih bisa mengganti dari 25 juta itu bisa mengganti 10 juta untuk barang saya yang hilang. Jadi, ya sisanya saya ikhlaskan, mungkin ada rezeki lain untuk Kamera Pamekasan seperti itu. Itu tahun berapa itu kejadiannya? 2024. Ya Allah, baru kemarin Agustus, ya? Agustus. Baru kemarin pertengahan dan masih baru-baru banget. Dan kemarin juga sempat yang iPhone. Yang iPhone. Yang iPhone dibawa kabur tapi orang Sampang. Alhamdulillahnya di sana saya sudah punya payung hukum. Bisa diurus dan akhirnya kamera saya sudah kembali. iPhone saya kembali. Iya, gitu. ya pernah dengar juga nih. Pernah viral juga ya. Kemarin viralin banyak teman-teman Mas Arief mungkin ya juga ikut ngeviralin dari mahasiswi di Bangkalan. Betul. Itu orang Sampang sampai keluarganya juga ikut marah-marah ya. Harusnya kalau emang dia pinjem gak usah marah-marah ke Mas Arief nih, kan cuma nyewain iPhone-nya doang gitu ya. Betul. Oke. Jadi selama perjalanan bisnis ini apa sih yang kira-kira Mas Arief ambil dari untuk mengantisipasi itu? Tentunya udah tadi melengkapi persyaratan. Setelah itu ada nggak udah berbadan hukum nih? Apa lalu tekanan-tekanan yang ke penyewa untuk lebih apa atau apa gitu? Untuk antisipasi membawa kabur barang ini sekarang sudah ada juga surat perjanjian sewa. Oh, surat perjanjian sewa. Nggak ribet ya, dulu cuma KTP doang gitu. KTP sama formulir saja. Iya, dulu. Karena kata dari pengacara saya itu kalau cuma formulir ini apa, nggak bisa dibawa ke hukum. Kalau sudah ada surat perjanjian sewa, isi-isinya sudah lengkap, entah mau diviralkan, entah mau tidak usah lapor polisi, siap memviralkan, bisa langsung diviralkan. Itu biar gitu. meminimalisir. Tapi kembali itu Mas yang iPhone. Alhamdulillah sudah kembali. Jenis-jenisnya iPhone-nya banyak ya. Apa aja tuh? Untuk sekarang unit yang ready di Kamera Pamekasan itu ada iPhone 11, 12, 13 Pro dan 15 biasa dan 15 Pro Max. Gitu. Boleh kita kulik modalnya Mas Arief karena ini masih banyak yang penasaran ini kan iPhone itu kan nggak murah ya. Ini bisnis mahal beresiko tinggi gitu. Betul. Awal mula modalnya itu kan pasti dari yang kamera itu. Diputer-puter nih namanya juga pengusaha ya. Yang namanya. Itu berapa Mas modalnya Mas? Tidak langsung semerta-merta seperti itu sih. Tidak langsung kulakan banyak. Saya cuma berawal dari iPhone 11 dari akhir 2024 kemarin iPhone 11. Kok termasuk cepet banget ya? Ini kan karena respon muda-mudi Pamekasan ini sangat luar biasa untuk sewa iPhone. Gila sih kebutuhan konten, kebutuhan healing, dia butuh healing untuk healing, seperti itu. Dan akhirnya terkumpul dana dari sewa iPhone dan kamera itu saya alokasikan ke dialokasikan untuk beli unit-unit pengadaan barang di iPhone. iPhone. Ini Mas Arief mendirikan sendiri ya tentunya. Untuk sewa kameranya dan iPhone ini sebenarnya mulai menarik investor gitu ketika udah banyak unit? Kayaknya enggak, harus emak pengennya dikelola sendiri biar enggak ribet. Saya orang enggak suka ribet. Simpelnya gitu ya. Simpelnya karena itu pasti berhubungan dengan manusia itu pasti banyak nih ragam-ragamnya ya. Betul. Kan udah berjalan kurang lebih 6 bulan ya berarti. Kalau untuk sewa iPhone 6 bulan. Iya, 6 bulan. Akhir 2024. Pas kita lihat itu sewa iPhone nih, tapi buat apa juga ya gitu. Malu gitu ya. Oke, Kak Mas Arief, ini strategi promosi yang Mas Arief kira itu bakal gagal, tapi ternyata malah nge-hype. Ada nggak pengalaman atau mungkin? Ini untuk sekarang saya mulai mengaktif di TikTok. Rencananya cuma buat konten saja, konten hasil-hasil foto. Dan ternyata di sana sejak saya mulai konten di TikTok, alhamdulillah customer kamera yang mau jual kamera, jual iPhone sama rental itu. Oh bisa, jual beli kamera juga? Juga bisa, jual beli kamera bisa di Kamera Pamekasan. Lengkap banget ini. Servis kamera bisa. Servis kamera. Sewa drone sama pilot bisa. Oh, sewa drone juga udah ada? Sudah ada. Silahkan muda-mudi. Anda yang ingin ikut lomba ya biasanya butuh drone. Butuh drone bisa langsung ke sewa Kamera Pamekasan. Iya.
Iya, ternyata iseng-iseng berhadiah gitu ya. Biasanya saya kasih kasih hadiah buat teman-teman yang entah itu bisa menjawab pertanyaan dari kuis dari kamera pemangkasan. Anggaplah untuk flexing dan memancing customer baru. Yang menarik audiens TikTok. Lumayan menarik. Ternyata dari situ, dari ngonten semakin banyak customer yang yang ngepoin kamera pemangkasan, akun kamera pemangkasan. Nah, dari TikTok itu banyak customer baru seperti itu. Sekarang followersnya berapa, Mas? Itu kan di TikTok tuh emang bukan hanya Madura ya. Sebenarnya kalau TikTok masih sedikit. Bulan puasa kemarin, bulan puasa saya mulai aktif main TikTok itu. Bulan puasa kemarin iseng-iseng ngonten di Masjid Jami. Yang biasa ya anak lagi nyari takjil gitu betul, ya, ngabuburit ya. Dari awal mula 500, sekarang mau 5.000 untuk followernya. Dalam jangka 1 bulan. Dan itu banyak menarik customer baru meskipun cuma 5.000. Betul. Apalagi nanti 18.000 gitu ya. Amin. Ini bakal ada giveaway atau kolaborasi mungkin ya. Oke. Mas Arif itu kan ada titik temu vendor wedding, tadi jasa sewa kamera, drone, segala macam sampai sepeda motor. Nah, juga ada studionya. Alhamdulillah, untuk studio berdirinya 2024 Agustus 2024. Agustus juga. Agustus 2023. Kenapa suka di pertengahan tahun ya dari tadi ya? Kurang tahu ya. Mulainya tuh bulan baiknya di Agustus gitu. Mungkin seperti itu ya. Nggak tahu kenapa. Emang udah beruntungan ya. Agustus 2023 kalau untuk studio titik temu sendiri. Tapi untuk promosinya sama ya, Mas, dari merambah gitu ya. Merambah dari awalnya yang dari kamera pemangkasan. Karena alhamdulillah yang paling banyak ini customer dari kamera pemangkasan. Dari situ melihat peluang, seiring berjalannya waktu peluang ada, saya lakukan. Peluang ada, saya coba. Alhamdulillah sampai saat ini berkesinambungan sebenarnya, Mbak. Dari kamera itu berkesinambungan. Satu jalur gitu ya, Mas ya, teknologi. Dan itu satu sesuatu yang nggak mati gitu sampai sekarang. Untuk awal mulanya sebenarnya ini yang dari titik temu ini nggak berani saya moto, Mbak, karena nggak punya basic sama sekali dunia fotografer. Beneran nggak punya. Kok bisa modal beraninya itu loh, nekatnya itu loh. Pemikiran saya itu gini, saya punya kamera, kenapa saya nggak nyoba moto gitu? Masa iya punya kamera nggak bisa motret? Akhirnya nyoba lah. Mau nyoba buka jasa hunting, awal-awal itu jasa hunting di tempat wisata ya. Buka jasa hunting di tempat wisata yang budgetnya 10.000 gitu, 10.000. Bener. Akhirnya dari situ mulai tahu cara ngatur shutter speed dan sebagainya, mengoperasikan kamera itu bisa. Cobalah buka jasa foto di wedding. Dari wedding alhamdulillah sekarang punya tim yang bisa diandalkan di titik temu seperti itu. Oke. Jadi berkesinambungan ternyata antara dari sewa kamera pemangkasan, habis itu mulainya juga dari 10.000, 20.000 dan belajar otodidak, sekarang punya tim. Nah, total timnya berapa, Mas? Untuk tim sekarang di titik temu ada 5. Beberapa yang fokus di video, ada yang fokus di video, ada yang fokus di foto seperti itu, dan ada yang fokus di editing. Fokus di editing. Kalau melihat Mas Arif di 2025, waktu 2025 kalau mau flashback ke 2020, sempet gak nyangka gak sih kalau sekarang ternyata bisa banyak bisnisnya ya, mana bisnisnya berkesinambungan dari modal gak punya modal sampai cuma restu orang tua itu pastinya ya. Betul. Sampai sekarang kayak terharu gitu loh, Mas, kayak kok bisa ada di titik sekarang dan mempekerjakan orang, menggaji orang gitu. Saya benar-benar nggak bisa ya kalau masalah orang tua itu memang ini ikut sedih ya jadi bawaannya ya, Mas Arif ya. Maaf banget ini. Tapi alhamdulillah dari modal yang segitu dulu berjuang bisa, tidak nyangka bisa seperti ini. Karena sekarang bisa menggaji orang tuh udah luar biasa banget. Jadi kayak kita bisa jadi sumber kehidupan juga bagi orang lain gitu ya, Mas Arif. Ya intinya saya usaha itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain seperti itu. Sekarang tujuan utamanya pembisnis itu adalah katanya hubungan sama Allah, lalu hubungan sama manusia. Itu relate gak sih, Mas? Pertolongan Allah itu nyata. Nyata. Pernah gak di titik terendah kemudian yang support itu gak ada orang, yang support cuma orang tua?
Waktu itu ini apa? Saya punya cicilan motor sebenarnya. Pas awal merintis. Karena yang bikin saya semangat waktu itu punya cicilan motor dan orang tua itu enggak apa ya, penghasilnya pas-pasan. Cukup pas untuk makan. Untuk nyicil motor saya itu apa ya? Sangat berjuang sampai ngutang gitu, Pak. Sampai berupaya banget gitu ya. Akhirnya saya bertekad untuk itu, untuk apa? Cara cari uang. Untuk bertekad untuk bisnis ini, menekuni bisnis, benar-benar menekuni dengan doa orang tua. Akhirnya bisa di titik saat ini seperti itu. Oke, Mas Arif berapa bersaudara kalau boleh tahu? 4 bersaudara. Mas Arif anak ketiga. Termasuk bungsu lah, anak tengah ya. Tapi betul-betul sangat berjuang dan berupaya biar sama-sama merasakan apa yang orang rasakan gitu. Kalau sekarang kan kayak, wih Mas Arif nih keren, jadi owner gitu. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya owner itu adalah teman kan bagi teman-teman. Gimana Mas Arif merangkul tim-timnya Mas Arif? Ini kan banyak anak-anak muda yang mungkin dari nol juga ya, termasuk freelance di Mas Arif. Bagaimana Mas Arif memotivasi mereka, merangkul? Karena nggak semua anak muda sekarang punya pemikiran, aduh masa dari bawah banget sih gitu ya. Masa dari Sebenarnya sih untuk motivasi ke tim saya itu, ayo kita kerja bareng. Bukan saya mempekerjakan kalian jadi tim di titik temu ataupun kamera pemrograman, jadi kru lah istilahnya. Ayo kita apa ya, memulainya dengan nol. Jangan cepat berharap untuk bisa apa ya, hype untuk bisa naik, karena segala sesuatu itu pasti butuh proses. Nikmati prosesnya, insya Allah dari proses yang benar-benar kita jalani, kita ikhlas menjalankan itu, insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal di belakang itu. Maksimal di belakang, apalagi udah ini. Mas Arif, kalau tadi Bila tertarik ke studio ya, kan ada timnya tersendiri tuh. Waktu bikin studio itu modelnya itu lebih banyak di mana Mas? Kalau untuk studio sendiri modalnya harus nyebut modal, Mbak ya. Ada disebutkan. Gak harus ya. Gak harus, gak apa-apa. Kayak lebih. Untuk modal sendiri pastinya lebih banyak di kamera dan iPhone. Karena studio ya, karena beberapa alat sudah ada untuk mendirikan studio, paling cuma nambah di backgroundnya saja, properti saja yang lucu-lucu gitu yang mengundang perhatian. Kalau komputer sama kamera, flash dan sebagainya itu sudah ada kan. Tapi kemarin sering dengar nih, kalau studio di Temu itu paling banyak promonya. Entah ini sedekah atau jasa suka-suka gitu ya. Ya emang ini Mbak, kalau di titik temu itu dari setiap tambahan properti tidak ada tambahan biaya. Setiap properti yang dipakai tidak ada tambahan biaya. Jadi malah kalau masuk ambil paketnya terserah pakai aja di titik temu seperti itu. Tapi kalau untuk tambahan orang pasti ada tambahan biayanya. Tambahan biayanya. Mas Arif, ini kan semakin banyak konten kreator. Menurut Mas Arif sendiri, peluang bisnis ini makin besar, terbuka lebar, atau semakin kompetitif nih? Untuk peluang bisnis saya Mbak ya, untuk bisnisnya rental. Untuk rental sendiri saya malah tambah yakin akan lebih besar lagi. Karena selama adanya konten kreator, selama adanya konten-konten itu pasti akan membutuhkan yang namanya alat kamera dan iPhone. Yang penting kita bisa upgrade. Bisa ngikuti perkembangannya, pasti itu akan lebih mudah lagi, berinovasi Mbak. Baik, terakhir Mas ya, untuk tips untuk anak-anak Gen Z yang ingin memulai usaha apa aja, gak harus di bidang jasa seperti ini. Apa sih poin utama yang dititik beratkan sama Mas Arif? Untuk teman-teman yang mau menjalankan bisnis, yang pertama harus punya mental yang kuat untuk menjalankan bisnis, karena harus benar-benar berani ambil resiko. Jadi apapun bisnisnya nanti tetap ditekuni, tetap dijalani. Pastinya yang namanya bisnis itu ada yang namanya gagal juga. Gagal. Dari gagal itu adalah salah satu kunci menuju kesuksesan yang besar seperti itu. Jadi harus konsisten, ikhlas, itu yang benar-benar saya tekankan. Kerja ikhlas. Karena kalau udah ikhlas, pintu rezeki itu terbuka dari berbagai arah ya.
Betul, Luar betul. biasa sekali. Makanya jangan salah, di balik studio Titik Temu yang sering promosi, ada ownernya yang selalu menitik beratkan kerja ikhlas karena rezeki bisa datang dari mana aja. Terima kasih Mas Arif ya. Ini Oke, siap. tentunya menyentuh juga emosional kita anak muda nih, biar gak mager-mager kayak videografer ini, terlangsung diedit ya. Karena bagaimanapun gak ada kesuksesan yang diraih dengan Betul. rebahan dan iya aja. Jadi harus ambil peluang, pintar untuk melihat peluang, mengambil resiko. Betul. Terima kasih Mas Arif siap. Sama-sama. atas kesempatannya untuk ngobrol bareng di Studio Klik Madura. Semoga sukses dan Amin, sehat selalu amin, amin. seluruh keluarga dan juga tim Titik Temu. Saya Imdut Faiha dan Muhammad Arif Jauhari selaku owner kamera pemlekasan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.